barayakita.com. Cermis, cerita misteri Baraya. Boleh percaya, boleh tidak. Cerita pengalaman pribadi dari orang-orang yang pernah mengalaminya. Cermis, cerita misteri Baraya. Boleh percaya, boleh tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Baraya, kita bersua kembali di acara Cermis Cerita Misteri Baraya. Iya, yang pastinya bersama saya Aka Ahmad dan juga Medi. Gimana Baraya? Pastinya malam hari ini di suasana malam Jumat ya Baraya. Mungkin Baraya lagi lagi istirahat ya. Iya. Di rumahnya masing-masing, ataupun juga bagi Baraya lagi mendengarkan dimanapun berada ya. Kembali lagi pastinya Cermis Cerita Misteri Baraya dengan cerita-cerita yang membuat Baraya itu ada ketakutankah? Atau ada inspirasikah? Wah, kalau inspirasi dari cerita misteri kayaknya iya, kita jadi ini aja, jadi tahu bahwa ternyata banyak kejadian di sekitar kita gitu. Dan ya itu supaya kita juga nggak terlalu kaget kali ya. Betul. Gitu mungkin. Betul sekali Teh Medi. Nah Baraya berbicara tentang cerita misteri ini, aku sih yakin ya, setiap orang itu pasti ada yang namanya mengalami hal-hal yang memang menjadi tanda tanya sampai sekarang. Mungkin ada yang membuat kita jadi bingung ya, aneh, atau bahkan juga takut. Ada yang kayak gitu ya. Jadi silahkan Baraya, kalau misalkan ya Baraya memiliki cerita atau kisah yang dialami, ingin dibagikan secara langsung dengan kita, silahkan Baraya bisa langsung kontak aja ya. Iya. Admin kami di Cermis ya Baraya, silahkan. Ceritanya boleh dikirim via voice note, ataupun juga Baraya mau langsung berbagi dengan kita berdua di sini. Boleh banget, nanti kita bacain ya. Nah, Teh Medi, pernah dengar gak sih kalau misalkannya ada orang yang suka diikutin? Oh iya, pernah dengar pasti yang kayak gitu ya. Pernah dong, yang pastinya ada orang yang diikutin sama makhluk yang tak kasat mata. Iya. Nah, kali ini dialami oleh aku pribadi. Kapan tuh, Kak? Dan juga ada kan saudara aku itu, salah satunya tuh dia tuh bisa ngerasain yang seperti itu gitu. Kan ada pementasan wayang. Katanya kan kalau ada pementasan wayang tuh penuh dengan inilah ya, mungkin banyak mistis yang kerasanya sih, katanya sih gitu. Kita kan nggak tahu ya. Udah pernah nonton wayang belum? Wayang apa? Wayang golek? Iya, wayang cerita-cerita gitu. Suka lah, pernah dulu, pernah. Katanya kan ada mitosnya kalau misalkan nonton wayang itu harus sampai tamat gitu. Katanya kalau nggak sampai tamat ntar di jalan dicegat ya. Aku nggak tahu ya. Nggak tahu bener nggaknya sih ya. Maaf nih buat para seniman gitu. Tapi aku itu sih bener apa enggaknya nggak tahu ya. Cuman kejadiannya itu kan aku itu sama saudara itu kan ke suatu tempat. Nah, posisinya malam Selasa. Ini udah lama nih kejadiannya? Enggak, kemarin. Belum lama ya? Kemarin. Oke. Terus Selasa. Gimana? Nah, di daerah tempat aku itu tuh ada kayak tanjakan ya Teh Medi. Nah, di tanjakan tersebut emang kata orang tua gitu ya, kata nenek kakek gitu tuh pernah cerita bahwa di tempat itu tuh ada kayak sesuatunya gitu di situ. Dan katanya kita itu nggak boleh bilang kata batok. Nggak boleh ngomong? Batok. Oh, batok ya. Di situ teh ya. Di situ karena memang akan muncul jurik batok di situ. Takut ih. Beneran aku jadi merinding. Jadi, terus. Kalau kita ngomongin kayak gitu, katanya dia bakalan muncul. Aduh, bener. Kayak ada suara. Ini barusan. Oh. Nah, jadi
katanya bakalan muncul si hantu yang batok itu. Jadi ada sesosok hantu yang hantunya tuh hantu kepala. Ih, ini daerah mana sih? Pokoknya daerah aku lah, di daerah pelosok yang pastinya. Yang ini ya tempat tinggal aslinya di sana ya. Jadi memang itu daerah angker dia gitu kan, tanjakan gitu. Nah si saudara aku yang bisa ngelihat kayak gitu tuh katanya ngelihat dia tiba-tiba ada muncul kepala dari rumput itu loh. Aku sih udah ngomong ke dia. Asal jangan ngomong itu ya, jadi nggak boleh pantangannya gitu ya. Awalnya sih aku nggak tahu kisah itu, cuman aku tanyain ke orang tua aku gitu kan. Nah pas kayak gitu kan, aku ngomong ke dia, ini di tempat ini tuh ada sesuatunya nggak sih, gitu kan. Dia tuh nggak ngomong-ngomong, nggak jawab-jawab. Pokoknya kalau ada sesuatu jangan kamu ceritain sekarang, ceritainnya ntar udah di rumah. Gitu. Jangan saat itu juga. Karena pasti ada sesuatu yang bisa dia lihat atau dirasain sama dia. Gitu ya. Ya udah akhirnya aku mah biasa aja jalan. Cuman emang itu kan si kayak kebun gitu loh, temen. Lokasi itunya ya, tempatnya kebun, ya. Gitu. Nah si kepala itu tuh munculnya tuh dari kebun itu. Itu gara-garanya itu gimana? Katanya sih dulu tuh ada yang zaman-zaman gerombolan gitu, mungkin kayak gitu ya. Jadi entah itu orang dipotong lehernya gitu. Ih, aku nggak tahu sih. Iya. Nah ini bareng sama saudara itu tadi lewatnya. Atau entah mungkin aku nggak tahu ya. Pokoknya di situ tuh jangan bilang kata batok-batok. Pokoknya dilarang ngomong itu. Itu artinya apa sih itu? Batok tuh kan kepala. Kepala ya. Jadi jangan sampai kita ngomong batok tadi. Oke. Terus? Ya udah ternyata. Tapi nggak ngomong kan kalian berdua? Aku di situ udah bilang gini ke saudaraku tuh. Kalau ada sesuatu tuh jangan ngomong sekarang gitu kan. Aku tuh sebenarnya aku juga udah merinding banget. Udah situ. Ada karena dia mau peka ya. Iya, karena udah ngerasa aku tuh ini mah pasti ada sesuatunya ya yang dia rasain gitu. Pas udah pulang lah ya dia cerita katanya. Ya pas kamu ngomong gitu tuh dia tuh kayak matanya tuh ngeliatin gitu, katanya kayak ngerasa tersinggung. Itu karena mungkin kalian ngobrol bisik-bisik tapi keluar juga ucapan kata itu kali ya. Nggak tahu, karena nggak sadar juga kalau. Harusnya kan mungkin sebelum lewatin itu harusnya diomongin. Pas udah aku sendiri sambil merinding. Oke, ampun, terus mudah-mudahan nggak ngeling ya kesana. Mudah-mudahan enggak ya. Jangan ya. Enggak, aku sih cuma mencoba untuk menceritakan lagi sih. Cuma cerita aja ya. Nggak ada maksud lain. Gitu. Nah, pas udah kayak gitu tuh kembali ke rumah, barulah si saudara aku itu bilang kalau dia ngelihat hantu kepala. Saat itu tehnya nggak sempet nggak mau ngobrol saat itu karena nggak boleh ya. Karena nggak diceritain juga dan aku nggak mau denger kalau kejadiannya di situ banget dia cerita, bisa ada kerasukan atau apa gitu kan, atau nggak mungkin aku juga teriak atau. Iya kan takut ya. Pas udah gitu udah sampai rumah dia cerita ternyata kata orang tua aku tuh. Emang di situ itu ada dulunya tuh ada mitos kayak gitu di wilayah yang tadi dilewatin itu. Betul, gitu. Jadi udah ada mitos dan emang dia bisa ngelihat ternyata terbukti kayak gitu. Itu jadi tapi ceritanya pas udah nyampe rumah ya? Udah nyampe rumah. Ya Allah. Karena kalau misalkan di situ aku udah pasti lari. Pasti kita kaget ya Allah. Tapi nggak trauma untuk lewat daerah itu lagi. Gimana? Karena memang sekarang di jalan raya sih. Oh udah nggak apa sih seangker dulu gitu ya? Sebenarnya karena ada rumah sekarang, ada rumah penduduk jadi nggak terlalu angker. Jadi haneuten gitu ya. Cuman tetap kalau lewatnya malam-malam sih ada juga ya. Itu ya. Anjakannya itu pokoknya dari situ pantang banget harus nyebut kata itu karena kata orang tuaku dulu tuh di situ tuh belum ada rumah terus kayak tanjakan. Jadi jangan sampai ngomong kalimat tadi. Dia bisa muncul menampakkan diri gitu kan. Dan jangan coba-coba ya. Karena kalau kita coba-coba seolah apa sih namanya sompral dan menantang tadi ya. Nah jadi kita memang begini Baraya kalau kita melewati suatu daerah, suatu tempat yang kita apa sih ada pesan-pesan ya dari orang sekitar, jangan itu ya udah kita ikutin aja, jangan sampai kita mencoba
Maksud sih gitu ya, atau sompral tadi ya, jangan. Karena katanya kan kalau misalkan ya makhluk kayak gitu tuh kalau ditantang tuh dia bakalan muncul. Iya. Kayak bisa pengen nunjukin itu ya. Jadi kita harus menghargai kearifan lokal yang ada di seputaran kita. Gitu intinya Baraya. Mungkin hikmahnya itu ya. Karena kan ada juga istilah di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung ya. Betul banget. Apalagi kalau misalkannya sekarang terkait dengan hal-hal yang mistis itu gitu. Iya, jadi kayak ada ini loh Temedi, kayak ada ritualnya. Iya. Misalnya kalau lewat ke situ harus bagaimana. Kalau misalkan yang dilanggar ya. Nah itu bisa ada bisa jadi, ada kejadian. Kita gitu. Harus punten dulu lah ibaratnya. Betul. Ya untuk melewati suatu daerah. Betul. Jadi ya. jangan langsung selonong gitu. Nah gitu tidak baik ya. Betul. Dan kalau misalkan memang udah dikasih tahu bahwa daerah itu adalah daerah yang ada angker-angkernya ya. Kita bisa membacaan kalau kita maya gitu, baca apa, mengingat Allah, mengingat Tuhan gitu, karena itu suatu pengendalian. Aku juga waktu pas lewat itu aku udah sadar sih. Pas itu ini di sini tuh rada-rada, jadi aku udah baca doa gitu. Iya, berdoa dulu, bismillah dulu ya, supaya kita juga diberi keselamatan gitu ya, insya Allah ya. Itu sih yang aku alamin kemarin ya. Iya. Gitu, kemarin. Nah itu salah satu kisah nih misteri nih Baraya yang ada di wilayah yang kemarin sempat Aka lewatin ya bersama saudara aku yang memang katanya di daerah tersebut tuh jangan bilang kata itu. Dan yang pastinya nih di daerah-daerah lain atau tempat-tempat Baraya yang lain pun ada lah. Iya. Yang seperti itu, kayak misalnya mungkin juga ada kita nggak boleh nggak boleh ngomong apa, nggak boleh ngapain gitu ya. Gitu kan. Yang katanya kalau misalkan yang lewat masuk ke sebuah makam harus begini, ke hutan ini kita nggak boleh gini. Iya. Karena kan ada juga nih kalau misalnya kita baca-baca ataupun nonton itu kan ada tiba-tiba pendaki hilang gitu kan karena berbuat apa kan gitu ya. Suka ada ya kejadian-kejadian yang ya itu sebuah misteri gitu ya, karena kita nggak tahu jawabannya secara pasti gitu. Betul. Ya, hanya berdasarkan mitos-mitos atau juga ya kata-kata orang-orang bijak atau tokoh-tokoh masyarakat sekitar gitu. Terus ya kayak banyak misalkannya yang lagi hamil nggak boleh begini, nggak boleh begitu gitu kan. Iya pokoknya ya kita berjaga-jaga aja Baraya, dan insya Allah kalau kita menghargai ya keadaan di sekeliling kita, insya Allah kita juga akan baik-baik saja ya. Oke. Baraya, pokoknya itu ya cerita dari aku untuk Baraya semuanya gitu ya. Kalau misalkan Baraya punya cerita mau di-share, kita tungguin banget ya. Iya, kita tunggu. Jadi silakan bisa hubungi admin kami, atau juga Anda nanti bisa datang ke sini langsung ataupun via voice note ya. Nanti kita akan perdengarkan kepada Baraya semua di web kami, di medsos kami juga. Oke. Kalau gitu saya Kak Ahmad dan saya Endres Medi pamit. Oke, tetap saksikan Cermis, cerita misteri Baraya. Boleh percaya, boleh tidak. Demikian Cermis kali ini. Bagi Baraya yang ingin berbagi cerita misteri, silakan kirim data audionya melalui email markombarayakita@gmail.com, atau silakan datang langsung ke studio Baraya Kita di Jalan Peta 168E, Kota Bandung. Sampai jumpa di cerita misteri selanjutnya. Cermis, cerita misteri Baraya. Boleh percaya, boleh tidak. Baraya Kita, berita positif dan inspiratif, serta info wisata, bisnis, kesehatan, dan pendidikan. barayakita.com